Hai sahabat LSI, selamat datang kembali di podcast LSI Stories. Kembali bersama saya Cecil Dan saya Nadia. Ya. Episode kali ini kami akan membahas tentang apa sih? Sesuatu yang tentang aku, gadeng. Tentang Apa tuh? pengakuan. Oh bener, kata dasarnya aku ya? Aku. Oh, tolong guru bahasa Indonesia di sini. Ya nggak sih kata dasar? Kayaknya iya deh. Oke, itulah ya. Anyway. Kami bukan guru. Aha. Tapi ya kami akan membahas tentang pengakuan. Sebenarnya ini Cecil sih ahlinya, jadi gimana Sil? Oh, oke. Mungkin ini kali ya, statement pembukanya adalah, pernahkah Anda semua mendengarkan tentang, misalnya ada orang, kayak, kan sebenarnya kalau kita bekerja keras tuh pasti di kantor tuh kayak, ih gila keren banget dia, dia mau aja kerja sampai malam di kantor. Tapi ada juga orang-orang yang kayak gitu, ternyata mainan laptop, numpang wifi, download film, atau sebenarnya main game gitu kan. Waduh gitu. Jadi itu sih asal muasal kenapa tema ini dipilih. Gitu Nat. Oke. Terus berarti yang mau dibahas hari ini tuh tentang apanya Sil? Tentang banyak sih sebenarnya. Tentang kenapa sih orang bisa minta pengakuan. Orang tuh biasanya kalau meminta pengakuan atau memberikan pengakuan kepada orang lain tuh kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya ya Sil, bicara tentang pengakuan, saya tuh tipe orang yang butuh diakui. Nah, emang ada yang bilang pengakuan itu salah? Enggak tahu. Kayaknya kayak coba kalau saya tuh kayak emang salah tuh apa? Maksudnya belajar ke situ tahu. Nanti jadinya kayak debate-nya nggak selesai gitu. Anyway, itulah kalau diskusi di LS itu harus mendasar pakai konsep gitu. Iya. Anyway, ya bicara tentang pengakuan sih menurut saya ya, saya tipe orang yang butuh diakui gitu. Tapi bukan yang kayak wow, Nadia lama banget kerjanya pasti lembur, wah dia kerja lembur pakai kuda gitu. Enggak gitu. Tapi pengakuan yang saya butuhkan tuh kayak misalnya, iya ini idenya Nadia gitu. Atau iya ini masukan dari Nadia gitu. Jadi tuh saya pengen kalau apa yang saya keluarkan itu tuh ada kreditnya. Begitar gitu. Jreng. Aduh. Saya suka aja ketika itu terjadi gitu. Siapa sih yang nggak suka? Exactly. Tapi kan ada beberapa orang yang nggak menganggap penting kalau pengakuan itu. Nah, itu bisa kita cari tahu nanti di diskusi selanjutnya. Tapi sebelumnya, karena biasanya saya yang ditanya Nadia, asik, this or that gitu kan. Sekarang giliran saya bertanya pada Nadia gitu. Terakhir Cecil nanya tuh episode apa ya? Happiness Day. Oh iya benar. Day of Happiness. Benar. Masih seru kalau Cecil yang nanya. Oh iya. Mari kita hakimi dia. Jadi ini gimana Sil? Sebenarnya pertanyaannya juga bisa teman-teman mulu, sahabat LC refleksikan juga. Jadi ini pertanyaan refleksi aja. Yes or no. Oke. This should be easy, right? Oh iya, harusnya gampang. Oke. Apakah Anda orang yang bisa ini kita mulai ya? Oh iya. Apakah Nadia adalah orang yang bisa menggeser opininya atau merubah opininya tentang suatu hal karena orang-orang di sekitar Nadia nggak setuju dengan itu? Wait, what? Jadi misalnya maksudnya misal saya bilang A, terus grup yang saya ada di dalamnya yang benar tuh B gitu bilangnya. Jadi Anda akan melembutkan opini Anda. Ditutupnya pakai ini ya, teman-teman. Kalau batuk. Anyway. Nah. Jangan jadi batuk massal. Mohon maaf nih. Iya. Terus apakah akan dilembutkan tuh atau digeser opininya atau diganti gitu? Tergantung konteks, tapi mungkin aja kalau misalnya menurut saya opini umum itu lebih oke atau bisa dipertimbangkan ya kenapa enggak? Oke. Yang kedua, ya pernah nggak sih bukan pernah, yes or no, merasa kesal, khawatir atau tersinggung ketika ada orang yang tidak setuju dengan Anda, tidak sepaham dengan Anda? Iya pernah lah. Sering nggak? Enggak, maksudnya pernah, tapi kayaknya nggak sering deh. Tapi pernah banget malah. Sering nih termasuknya. Oke. Waduh. Terus pernah, bukan pernah. Ya no, melakukan hal-hal yang tidak disukai meskipun sebenarnya nggak suka, tapi karena enggan untuk mengatakan tidak. Iya pernah SMA dan SMP kayak gitu. Enggak sekalian dan yang lain. Enggak. Oke. Terus keempat, Nadia gagal menyampaikan komplain ketika mendapat pelayanan yang kurang baik karena nggak enak. Oh tidak. Oh. Kalau itu saya kayak
jedar depan mukanya gitu. Saya kenal Nadia sih, saya tahu jawabannya apa. Iya, soalnya saya capek kalau nggak enakan gitu kayak. Apalagi sama Bang Ojol. Oh iya, kalau itu mah jangan sedih gitu. Straight up to his face. Ya. Tapi orang lain juga sih. Jadi kalau sahabat-sahabat saya yang pernah disakiti hatinya karena saya terlalu straightforward, maaf ya. Anyway, gimana sih lo? Kok saya jadi ketawa? Oke, yang kelima. Oh, masih ada? Ada 7. Oh, baik. Sebenarnya dari 13 saya reduce jadi 7. Wow, banyak sekali. Jadi jadinya kayak 13 alasan mengapa. Iya. Menyebarkan gosip atau berita tidak menyenangkan demi mendapatkan perhatian. Enggak lah. Kalau menyenangkan perhatian mah enggak. Tapi kalau just for fun. Pasti semua orang pernah lah, hello, stop being so naive. Anyway, lanjut Sil. Lalu pura-pura tahu karena takut, misalnya pura-pura tahu tentang X. Tapi sebenarnya itu cuma pura-pura karena takut ketahuan bahwa Nadia nggak tahu. Gitu. Kalau pelajaran kayaknya pernah. Biar gak dipanggil ke depan suruh ngerjain soal gitu pernah. Alasannya itu. Iya. Oke deh. Yang terakhir. Apa Sil? Terakhir nggak ya? Oh iya benar. Punya melakukan suatu perilaku yang kayak nggak biasa nih supaya orang bisa ngelihat gitu. Kayak wow, ini kayak wow kebiasaannya dan dia agak ekstrim aneh. No. Nggak, itu nggak pernah, karena nanti jadinya capek sendiri kalau kayak gitu kan. And I don't want that. Saya nggak suka sesuatu yang fake. Authenticity. Jadi ya seperti itu deh, Sil. Cukup kali ya buat pembuka. Cukup. Bagaimana kalau sahabat Ella sih jawabannya bisa di-share kali di kolom komentar. Betul, atau mungkin ada yang pernah berpengalaman dari 7 nomor tadi. Bisa langsung di-share. Yes. Habis ini kami akan ngobrolin tentang apa ya, Nat? Masih seputar pengakuan. Iya, tentu saja. Tapi lebih ke alasan-alasan mengapa itu bisa terjadi. Kamu penasaran? Stay tune. Ya, kami kembali dengan segmen selanjutnya. Iya. Kita ngos-ngosan karena capek, gengs. Kayak ini udah take ke berapa ya, Sil? Ini padahal kita cuma begini kan. Yang rekam, mohon maaf. Betul. Good job banget sih. Tapi tadi ada technical problem sedikit. But anyways, oh ya, kami mau membahas tentang sebenarnya bagaimana sih pengakuan ini bisa terjadi gitu. Kayak kenapa seseorang membutuhkan pengakuan. Nah, dia sendiri gimana? Nah, saya kayaknya kalau saya tuh ada dorongan dari pengalaman waktu kecil, dimana saya tuh selalu jadi spotlight. I always got the spotlight gitu. Growing up saya capek gitu, dapat apa? Kalau nyari-nyari spotlight itu terus gitu, karena waktu kecil kan ya masih gampang kan, kayak menang lomba ini lomba itu tuh kayak masih cincai gitu loh. Tapi udah gede tuh lama-lama kayak wow, kayak kompetisinya semakin ketat. Emang lu ikut lomba apa aja, Nat? Banyak sekali sih, mohon maaf itu piala di rumah ya, tumpeh-tumpeh. Kalau di Lowak tuh dapat beli apa ya satu HP dapat nih, enggak sih kayaknya kebanyakan. Tapi ya gitu macam-macam, ya gerak jalan, ya lomba sholat subuh, ya lomba nyanyi, nari, minum susu juga lomba dan juara tentunya. Wow. Tapi udah gede tuh capek kayak gitu. Gak tau sih, ini kan saya ya. Saya ngerasa kayak gitu. Sehingga saya mikir kayak ya udah to get the spotlight, ya udah saya jadi bagus aja di bidang yang saya kerjakan. Tapi saya tetap harus butuh kredit dari orang gitu. Sehingga saya seneng kalau saya melakukan sesuatu lalu di notice dan dikasih reward lah gitu. Intinya atau menurut saya sebuah shout out itu reward sih jatuhnya. Nah, dengan kayak gitu saya jadi merasa yakin juga bahwa ide saya memang digunakan gitu. Berarti worth saya tuh ada gitu loh. Gara-gara itu sih sebetulnya. Kalau sahabat Ella sih bagaimana ya? Let us know in the comment section down below. Yes. Format banget ya ngomongnya. But yeah, gimana tuh? Tadi mau nanya apa? Iya, kalau menurut Nadia, untuk orang banyak, kira-kira kenapa orang jadi... kan ini sebenarnya dialami semua orang kan? Kenapa ya? Banyak banget orang yang membutuhkan pengakuan ini. Mungkin takut kali ya, takut ditolak. Maksudnya kayak people tuh emang nggak suka rejection, nggak suka failure.
apa itu teh? Penolakan, kegagalan. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh orang tuh nggak suka. Atau diabaikan. Diabaikan, gitu orang nggak suka. Sehingga adanya recognition dan acknowledgement ini menutup itu gitu, membuat hal-hal yang kita takutkan tuh nggak ada gitu. Tapi buruknya adalah ya kita jadinya ketergantungan dengan si acknowledgement itu sendiri kayak gitu sih kalau menurut saya. Menurut saya gimana? Kayaknya tuh kadang ada juga orang yang mungkin karena dididikan dari kecil ya. Iya. Oke, saya kan tadi. Itu didikan namanya. Ya, maksudnya pengalaman. Sih kalau didikan gimana? Maksudnya kan kadang orang tua ada yang kayak kamu harus seperti ini, kalau enggak gitu kan. Kayak kamu harus mencapai ini. Kamu harus nanti kalau sama orang lain harus bisa melihat kamu gitu. Kayak banyak ekspektasi yang diberikan ya waktu kita kecil tuh tanpa disadari itu kita melakukan itu to please them, ya nggak sih? Bukan karena kita yang mau gitu. Sehingga yang kita lakukan ya harus dapat pengakuan dari mereka. Jadi tidak otentik lagi. Ya, betul. Atau mungkin juga bisa orang-orang kayak pingin dapat pengakuan karena dengan mendapatkan pengakuan akan dapat reward atau keuntungan tertentu juga. Benar gitu sih. Kan. Kalau misalnya kayak yang tadi cerita soal orang lembur gitu kan, kalau orang lembur kan dapat ini kan, dapat duit gitu kan, duit tambahan gitu. Atau ya apa ya? Yang kayak kalau misalnya or as simple as kayak ketika kita nolongin orang sebenarnya tuh nggak sincere untuk nolongin orang, tapi kayak ya biar dia lihat saya nolongin aja, biar nanti kayak ya siapa tahu kan kadang-kadang apalagi dengan adanya acara-acara TV tau gak sih yang kayak kalau yang kamera tersembunyi yang kira-kira nih orang ditolongin nggak, ya you know lah. Itu acting tau sebenarnya. Iya makanya, tapi kan orang jadi kayak karena nonton kayak gitu kayak siapa tahu diam-diam saya direkam gitu. Bisa. Itu nggak sih? Iya, tapi nggak tahu ya, kayak saya tuh sampai sekarang masih ngerasa gitu. Makanya saya bete kalau misalnya sebenarnya itu basically that was my idea, tapi kayak dipakai, tapi saya nggak dikasih shout out untuk itu gitu. I don't know, kayak I mean I'm getting there gitu, tentunya masih berproses supaya nggak terlalu needy ke acknowledgement itu gitu. Apalagi yang sifatnya kayak cuman ideas yang outputnya tuh untuk tim kayak gitu. Oh, waktu itu pernah diomongin juga kan. Kami berdua kan ngerencanain ini sama tentunya the one and only. Siapa? Bapak, siapa lagi? Iya, dia ngomong soal mungkin ada juga orang yang punya pandangan hidup kayak hidup ini adalah kompetisi gitu. Oh iya, well that's me. Oh iya? Iya. Saya kan, saya pernah bilang ke Bapak juga gitu, pas lagi diskusi itu saya bilang bahwa well life is a competition anyway, kayak win it, you know, kayak kalau mau satisfied ya harus menang. Gimana cara menang ya get people acknowledge what you've done. Itu saya mikirnya kayak gitu dulu. Saya terus sekarang juga masih. Tapi kayak mungkin contoh ekstrimnya adalah ketika orang untuk mendapatkan acknowledgement itu orang akan sikut kanan sikut kiri yang kayak. Oh ya, kalau itu enggak sih. Saya nggak sampai situ. Saya tuh cuma sebatas butuh aja kalau ide atau output saya bagus, ya kasih tahu kalau itu bagus, atau kasih tahu kalau itu kepake gitu. Udah itu doang. Nggak sampai yang kayak wah harus kayak on top gitu. Enggak sih, nggak sampai kayak gitu. Tapi kalau misalnya life is a competition berarti kayak kalau misalnya ada orang yang lebih di acknowledge akan ada timbul kayak jealousy. Jealousy. Kalau misalnya ide dia yang lebih bagus ya saya juga acknowledge ke dia. Iya. Jadi masih extendnya tuh belum ekstrim gitu. Iya, kayak guys, I'm healthy. Iya. Hopefully. Anyways, udah dadah-dadahin kayaknya waktu segmennya udah habis gitu ya, Sil. Abis ini kita masih akan ngomongin lagi tentang cerita-cerita tentang acknowledgement. Iya. Tentang gimana sih biasanya orang ngasih acknowledgement dan memberikan, dan kalau misalnya nggak dapat acknowledgement kayak apa dong gitu. So, stay here and stay tuned. So, Nadia. Iya, Cecilia. You broken my heart. Hey. No. Ya gini, saya mau nanya dong. Nanya mulu Jelas. Orang baru, nggak apa-apa. Kan namanya kita diskusi. Gimana deh? Iya, jadi saya mau nanya, apa sih yang bisa Nadia lakukan untuk mendapatkan acknowledgement gitu? Ya mungkin ini harus di-address dulu ya, sahabat LSI. Okay. Dan my future recruiter gitu ya. Siapa tahu. Gitu. Enggak, Bu. Saya nggak melakukan apapun untuk mendapat pengakuan. Gitu. Saya tuh hanya melakukan yang orang-orang lain lakukan aja gitu.
ya biasa aja gitu, seperti semestinya gitu. Cuman ketika ide saya dipakai atau ketika output yang saya hasilkan itu oke, ya kasih tahu gitu. Jadi saya nggak melakukan hal-hal khusus, specifically kayak, saya akan melakukan yang ekstra gitu, biar dinotis orang gitu. Enggak, sebenarnya nggak sampai segitu. Apalagi kayak lo nyikat-nyikat apalah itu kayak cat WCY gitu kan. Orang mah jangan, mohon maaf ya. Sikatin badan. Iya boleh gitu juga. Tapi ya kayak gitu sih Sil. Jadi yang saya lakukan ya nggak ada, nothing in particular. Ya. Tapi kalau misalnya suatu saat atau misalnya ada nggak pengalaman ketika apa yang Nadia kerjakan terus nggak dia acknowledge gitu? Aduh nggak inget, pernah nggak ya? Tapi kalau misalnya itu terjadi, apa yang bakal baper, dampaknya? tentu saja baper. Tolong, menangis, menghujat, curhat, moodnya nol sepanjang hari, sepanjang minggu kalau perlu gitu. Kalau ketemu orangnya langsung kayak, apa sih ini orangnya? Kayak gitu, pasti bete banget lah. Tapi beneran nggak pernah? Lupa, sejujurnya lupa. Tapi kalau misalnya bete sampai seminggu harusnya ingat kan berarti. Ya berarti belum pernah, karena saya nggak ingat. Paling sekali 2 kali doang sih yang kayak, pernah nggak ya tapi, well let's just say pernah tapi kejadian aslinya I don't remember. Dan coba diinget-inget juga nggak bisa gitu ya. Tapi saya sendiri pernah nggak? Saya tuh pernahnya jadi Harus ada nya dulu sih. nih saya tuh kalau udah ketawa-ketawa gini berarti menutupi kepusingan saya kan? Jadi Sambil lihat ini ya. Iya silakan. Jadi saya tuh kadang dahulu kala, saya nggak dahulu kala banget sih, beberapa tahun yang lalu tuh bridgingnya lama mohon maaf. Gimana sih? Jadi mulu. Ya lo di sini gitu. Iya, jadi kan saya punya adik nih. Terus terkadang saya merasa, kan namanya kita kenal kan sama orang anggota keluarga kita, jadi kita tahu jelek-jeleknya dia apa, buruk-buruknya dia apa, dan kadang kita tidak, kadang kita ngerasa saya tidak lebih buruk kok dari dia, tapi kenapa dia yang dapat acknowledgement, kenapa banyak orang yang lebih adore adik saya misalnya gitu kan. Tahu nggak? Curhat adanya Cecil, mohon maaf nih. Nggak apa-apa. Butuh tisu mungkin Anda? Jangan, mohon maaf, jangan. Tapi beneran kayak saya tuh dulu I've learned it the hard way kayak. Ting. Tolong dong. Nyebelin. You've learned it the hard way tuh. I've learned it the hard way kayak kalau saya berusaha terus untuk mau mendapat pengakuan yang lebih baik daripada gimana orang-orang pay attention to adik saya akan pusing sendiri. Maksudnya kayak ya udahlah, maksudnya ya orang kalau saya karena pokoknya ada satu kejadian saya ingat banget waktu saya ulang tahun ke-21 tuh saya tidak bahagia sama sekali karena saya tidak merasa saya yang didapat atensi tapi adik saya gitu. Iya, sebenarnya ya ngerayain ulang tahun saya. Mungkin. Tapi kayak pokoknya saya merasa kayak gitu tuh saya ya gitulah ya kayak agak drama-drama gitu. Terus akhirnya udah keeping up with the Cecilian. Cecilian Kardashian. Anyways, nggak gaul nih. Terus. Iya pokoknya tapi saya udah belajar kayak ya udah kan kami juga punya kelebihan dan keunikan kami masing-masing kan tiap pribadi beda ya, cara orang meng-acknowledge tiap orang juga beda. Kalau misalnya saya bandingin diri saya terus sama adik saya pusing lah ngapain gitu kan. So that's my experience. Iya, jadi bisa ditarik diekstrak gitu. Dampak negatifnya dari kalau selalu mau mendapatkan pengakuan adalah capek. Kayak nunggu-nunggu dari orang gitu kan buat tahu bahwa dirinya tuh sebenarnya worth it gitu. Itu yang saya pelajari sih sebenarnya kayak ke sayanya tuh capek sendiri gitu ketika saya butuh orang lain untuk mengiyakan bahwa you did good gitu. So saya lebih lebih adem aja sih myself gitu. Kalau misalnya ya I acknowledge that my worth gitu, it comes from within tuh lebih enak aja. Kayak gitu. Jadi ya begitulah dampak buruknya kalau sahabat LSI mau minta pengakuan. Tapi ada nggak sih dampak positifnya kira-kira sih? Dampak positifnya tuh sebenarnya gini. Apa ya? Saya lagi mikir ketika juga. Kan kadang ada orang yang tidak bisa mengenali dirinya dengan baik. Maksudnya betul. Kayak apakah saya bisa melakukan ini? Karena kan penilaian dari luar kan lebih
valid gitu Ya, kan. betul. Nah, kadang kita juga butuh itu. Mungkin Cecil lebih cocok belajar psikologi ya. Ini karena research nih, mohon maaf saya juga. Guys, research is important. Iya, nggak bisa bikin konten asal-asal guys. Gokil banget nih orang. Terus. Anda juga kan? Iyalah. I guess. Ya, saya lah begitu. Terus sebenarnya bagi kita juga yang ngasih acknowledgement, sebenarnya banyak juga dampak positifnya gitu. Saya baca di Psychology Today. Kamu suka baca nggak? Enggak sih. Anak psikologi mah nggak main di situ ya, nggak tahu deh. Tapi ya intinya itu bisa nge-boost our confidence juga kan. Yes. Dan nambah motivasi juga untuk melakukan sesuatu yang lebih Motivasi ya, baik. bukan jadi tujuan gitu. Betul. Nambah dorongan aja gitu, bukan jadi end goal-nya. Yes, dan kalau kita memberikan acknowledgement ke orang lain, sebenarnya kita juga jadi belajar untuk lebih bersyukur, lebih menghargai orang itu. Betul. Gitu loh. Tapi Seperti itu sahabat LSI. Tapi sebenarnya ada juga dampak negatifnya, saya mau nambahin lagi. Boleh. Saya lupa. Iya. Oh man. Di segmen selanjutnya aja ya kita bahas, siapa tahu Cecil inget. Oke, sahabat LSI, jangan kemana-mana. Stay tuned. Hai, saya udah inget akhirnya. Jadi apa sih? Iya, dampak negatif dari kalau misalnya kita mencari pengakuan terus adalah kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, kayak selalu berusaha mengikuti apa yang orang mau. Kayak Indian, maaf. Tapi ya gitu ya, selalu Iya. mengikuti apa yang orang mau. Capek nggak sih kayak gitu jadinya? Capek, jelas. Jadi ini nyambung ke ABS nggak sih sebenarnya? Oh jelas, makanya kan ditaruh di episode yang tidak Even jauh-jauh. worse, ini bukan asal bapak senang tapi asal orang lain senang nggak sih? Semua orang gitu. Baiklah teman-teman. Nah jadi segmen ini kita akan membahas jadi gimana? Iya. Literally judul segmennya itu guys, jadi bagaimana? Gimana kalau misalnya, apakah pengakuan ini tuh menurut Nadia ya, dari Nadia dulu, mempengaruhi pribadi seseorang, atau relasi, atau bahkan kinerja seseorang? Oh tentu saja. Oh jelas. Jelas gitu ya, kayak mempengaruhi diri sendiri yang tadi kita sudah bahas tentunya. Kalau masalah kerja dan relasi ya nggak tahu, saya tuh karena saya baru di dunia pekerjaan. Jadi tuh saya tuh masih nggak tahu, karena ada beberapa tempat kerja yang emang Kasih reward and punishment gitu. ya, dan ada juga yang kayak emang butuh gitu untuk kayak di on top tuh harus ekstra gitu, dan ekstranya yang harus menunjukkan ke semua orang di lingkungan itu bahwa nih saya tuh capable gitu. Yang kayak employee of the month gitu nggak Ya sih? something like that bisa jadi contohnya gitu. Jadi ya of course ini memengaruhi kinerja kita dalam berbagai hal gitu. Untuk orang yang baperan kayak saya, ya memengaruhinya tuh di bagian dimana kalau misalnya ketika ide saya nggak dipakai, misalnya ide saya dipakai tapi sayanya nggak di acknowledge, ya sayanya bete, dan jadinya kedepannya saya kayak ya malas ngapain ngide lagi gitu. Kayak gitu sih, tapi itu sangat salah ya, tolong jangan ditiru. Saya tuh capek kalau kayak gitu. Jadi sedang di sini belajar juga. Lifelong learner. Gila. Yeay, selalu diingatkan. Iya, tapi sebenarnya kalau buat relasi juga pengaruh gitu loh. Kayak Gimana tuh? karena saya bacanya waktu itu saya nyari kan soal acknowledgement, terus yang muncul soal marriage gitu. Mohon sedap maaf. nih. Acknowledgement sama validasi sebenarnya dalam berhubungan dengan orang, validasi dan acknowledgement itu penting banget supaya Oh, maksudnya hubungan yang bukan kerja? iya bukan. Oh, ngerti. Maaf. Lanjut. Oh, jadi tadi salah kata. Nggak kejawab karena saya kira mirip gitu relasi sama kerja. But anyways, gimana kalau Oke. sama? Ya kalau misalnya dalam relasi sama orang lain tuh penting untuk melakukan acknowledgement dan validasi supaya ya itu lagi sih kayak Ayo, ini giliran saya. Ayo apa sih? supaya relasinya itu tetap hangat. Oh ya, baru mau coba mentranslate gitu. Doi udah dapat. Iya sih, Iya. tapi kalau misalnya dalam relasi ya, Iya. asin hubungan. Iya. Relasi dan hubungan emang beda. Ya misalnya hubungan Romantic, iya apapun itu, relationship. gitu. Iya. Menurut saya acknowledgement itu penting karena it's part of the communication, guys. Iya. Ketika effortnya tidak diakui, Ini kayak curhatan. enggak, kayak kalau misalnya ini dua orang nih, yang satu bereffort, terus kan yang satu nggak tahu kan, kalau sebenarnya yang pihak lain tuh ngerasa di-effortin atau enggak sih, gitu. Ketika dia melakukan 5 steps gitu, lalu orang yang lainnya kayak good job for making 5 steps, itu tuh bener-bener rasanya tuh kayak gitu, bener-bener kayak cespleng gitu. Cespleng, Tapi kalau misalnya nggak dapet acknowledge di situ, ya bete sih.
Tapi sebenarnya kayak di mana-mana juga gitu nggak sih, sama orang tua, sama saudara kayak. Ya, Kayak betul. Iya. Ini kayaknya judulnya kita ganti jadi sesi curhat ya, Sil. Dari tadi ngomong panjang lebar sih curhat semua. Semuanya karena relatable gitu kan. Ya, betul. Sangat nyata. Betul. Tapi ini harusnya kami jadikan seperti tadi saya bilang, ini nggak bisa jadi tujuan kan? Acknowledgement ini. Again, ini hal yang sebenarnya baik-baik aja. Gitu kan. Sebenarnya banyak banget hal di dunia ini yang sebenarnya punya butuh emang kita pengakuan. butuhkan gitu. Tapi kadang orang membawa ini ke level yang lain sehingga menjadi tidak sehat. Ya, gitu betul. kan. Jadi hal seperti itu yang harus keep it moderate. Harus di keep in mind atau keep in Enggak, dijaga supaya tetap moderate itu loh. Iya. Levelnya. Iya, dijaga supaya tetap sehat. Ya. Dan pokoknya nggak ekstrim gitu. Kayak gitu sih. Terus apa lagi sih? Apa lagi ya? Mempengaruhi diri udah, relasi udah sih sebenarnya. Karena dia mau nambah nggak? Psychology. Aduh enggak sih, kayaknya ini saya bukan terlalu ahli ya kalau tentang ini gitu. Jadi seperti ya intinya, kayak seperti tadi kami sudah sampaikan, It's not the goal. Ya. dude. it's not a goal, dude. Gitu. Ini bukan tujuan, tapi jadikanlah ini sebagai apa ya, Sil? Booster, Boleh. mendorong. Ya sih, saya lebih setuju kata-kata booster sebenarnya. Daripada? Go. Oh iya. Iya. Iya bener kan? Itu yang mau kita. Astaga, ini beleberan banget episode ini ada apa ya, saya juga bingung. Anyways, Sudah makin sore soalnya. Benar, alright, baiklah. Kami akan kembali dengan satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune. Sahabat LSI, ternyata nggak ternyata, tapi memang benar, udah sampai di akhir kami berdua. Betul, jadi kita mau dadah bye-bye, tapi sebelumnya Pamit. kami mau makasih dulu. Seperti biasa shout out untuk Yang ada di sini dulu deh. benar, kameramen 1 dan 2, Tessa dan Sharon. Sharon. Terima kasih kepada Luar biasa. semua sources yang sudah Cecil gunakan untuk research. Iya, Psychology Today, terus ada juga Live Your True Story. Nah. Maaf. Dan website lainnya yang saya baca-baca juga. Tentunya harus berterima kasih kepada sahabat LSI yang menonton dan mendengarkan. Siapa tuh lagi di rumah bosen, capek, work from home, nungguin abang dan gitu. Yang Emang gue bodo amat. Nungguin abang yang datang. abang-abang online lah. Nah, mama nganterin makan datang gitu, sambil dengerin kita, terima kasih. Jadi kalau misalnya menurut sahabat LSI video ini atau podcast ini berguna atau Betul. menarik, tolong disebarkan Betul. kepada siapa aja, Nat? Kepada teman-teman, bapak, ibu, kakek, nenek, keluarga, everyone yang bisa mendengar dan punya Kemampuan bahasa Indonesia atau Terima belajar bahasa kasih. Indonesia. Ya, betul sekali. Jangan lupa kasih likes-nya dan juga subscribe to our YouTube channel. Dan follow platform podcast kami, Betul. Spotify, Google Podcast, dan banyak lagi. Ya, dan jangan lupa nyalakan juga belnya di kanan di kiri, saya tidak tahu. Iya. Jadi nggak bakal miss satupun video dari kami, karena kami selalu upload video tiap minggunya. Betul. Jangan lupa untuk memberikan kami kritik dan saran, bisa dilakukan di comment section down below. DM Instagram kami @languagestudiesindonesia dan platform-platform lainnya tentunya. Ya, betul. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami. Kami ada di Instagram, Facebook, LinkedIn, Google My Business, Twitter, TikTok. Iya, itu aja kayaknya. Kalau ada yang miss, kayaknya sahabat LC sudah paham. Kunjungi website kami juga di learnindonesian.education. Mantul. Apa lagi sih? Apalagi ya? Sudah? Eh, Udah kan? Udah. Itu aja. Baiklah. Ya, tapi bisa diskusi ya tentang si acknowledgement ini, tentang pengakuan di kolom komentar. Kami tunggu komentar-komentar Anda semua. Betul. Baiklah, saatnya kita dadah-dadah dulu. Yes. Siap? 1, 2, 3. Dadah!